Selamat sore teman-teman. Hari ini tanggal 24 April, jadi hari ketiga Lebaran. Saya ucapkan selamat Lebaran bagi teman-teman yang kebetulan nonton video saya ini. Selamat merayakan hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin ya. Kali ini adalah AC setengah PK. Gejalanya biasa, timernya itu kedap-kedip. Cuma masalahnya karena rusaknya tidak dinginnya pada tanggal 21 hari Jumat. Jadi saya punya langganan tukang servis AC-nya udah pulang kampung. Jadi dia suruh saya bersihkan dulu, dan kebetulan selama liburan ini saya nonton video mengenai masalah ini. Banyak kemungkinan saya udah coba. Ya, ini udah saya bongkar semua. Tuh. Ya. Mereknya Panasonic setengah PK. Ya. Mulai dari ini barusan beli tadi itu plastik PPI. Jadi saya udah ikat, ini saya udah tambal supaya itu. Nanti saya akan cuci sendiri, disuruh cuci dulu. Jadi kalau nggak bisa ya nanti ini. Nah, saya udah ngukur. Ininya 1,5 mikronya masih 1,4 lebih, masih oke semua. Ya, ini saya udah cek semua dengan alat IRS meter. Semua dalam kondisi bagus. Cuma ini doang yang 330 turun, jadi kurang lebih 300. Tapi masih oke lah ini. Yang lain semua bagus, termasuk ini saya copot semua, takutnya ini masih mulus, takutnya rusak, ada kotoran di dalam. Ternyata bersih, dan dia punya resistor 3 biji sama itu semua udah ukur sesuai dengan standarnya ya. Ini ya, tuh bongkar semua. Jadi masalahnya dia nggak dingin lah. Jadi ini yang setengah sampai 2 PK nanti pasangin, dicuci sendiri. Hitung-hitung ya sambil nunggu tukang AC kepercayaan balik ke Jakarta lagi untuk tanganin. Siapa tahu hanya masalah ini. Kata dia kemungkinan ini nggak bisa dingin karena kotor. Tapi ternyata kalau saya lihat itu tidak kotor itu. Dan pipa kecil di atas ya, outdoornya itu dia punya ininya sudah ada bunga esnya itu sebelumnya. Jadi saya tidak akan rekam semua waktu saya pasang ini karena di YouTuber yang lain sudah banyak ya. Saya akan post. Ini bentuknya belum saya dipasang ya. Nah, sudah terpasang nih. Jadi pas, seharusnya 2,5 meter cukup punya. Cuma selangnya beda, hanya 3.000 per meter. Ya udah beli, yang penting panjang, ada lebih. Ini segini doang. Nah, karena ketahan di sini pembuangan air, jadi ini nggak bisa naik, nggak bisa ke sana lagi. Oke, kita coba cuci. Di sini sudah saya amankan, walaupun dia punya mesinnya udah saya cabut, saya tetap amankan supaya airnya nggak kemana-mana ya. Ini sebenarnya masih cukup bersih sih, cuma nggak tahu ngapa ini bisa sampai putih-putih ini. Dan kalau pegang-pegang sih nggak ada yang bocor, ini nggak ada yang berminyak di sini. Nggak tahu yang di atas ya. Di atas ya pipa kecilnya ini membentuk es. Tuh, terlihat seperti kayak gitu ya. Bagus. Saya bilang yang lain jangan beli yang kecil ya, ukuran kecil jangan beli. Soalnya itu pasti nggak bakal bisa ini. Dulu kalau saya cuci ini semua saya tutup semua karena airnya ciprat kemana-mana sampai ke atas itu. Ya kalau rajin ya cuci setahun 3 kali, kalau enggak 2 kali. Ya ini 6 bulan udah.
Nah, ini pakai Kyodo Flowwash 120. Cuma harus ngatur ini supaya ini terlalu kencang, ngatur di sini aja nih. Ya. Oke. Tuh. Di situ. Dekat aja. Ini hanya 5 meter nih. Ya. Oke, saya pause dulu. Proses pencucian tidak saya videoin ya. Nih, berantakan rumah. Hitung-hitung ya sambil cuciin aja karena sambil nunggu ini apa itu tukang servis langganan kepercayaan. Jadi mau tak mau nunggu aja. Ya. Saya pause dulu. Nah, sekarang udah selesai cuci. Nih, nggak terlalu kotor sih tuh. Jadi kemungkinan besar udah pasti pipa bocor tuh, atau bocornya di mana nih. Jadi ini bagian tukang deh. Kalau saya sih udah nggak bisa. Ya, cucinya bersih. Dan terus terang mantap nih, mantap banget. Jadi nggak berepotan kemana-mana. Airnya sedikit deh, tidak berepotan kemana-mana. Kalau dulu saya pakai plastik cor itu, aduh. Tempat tidur harus ditutup di situ, tutup semua kalau nggak kena cipratan air semua. Hanya di sini doang sedikit ya, yang nggak ketutup ya. Ya. Mantap ini. Jadi ini sekalian review aja untuk plastik cuci AC yang PPI ya. Plastik inti ini, PPI. Jadi saya sih sarankan teman-teman beli yang ukuran setengah PK sampai 2 PK ya. Karena lebarnya ini itu 80, ini pas. Kebetulan ini terganjal di pembuangan air nih, jadi nggak bisa sampai ke nutup semua. Ya, oke. Nih bagus ini. Tuh, pas. Kalau dulu pakai plastik cor itu berepotan kemana-mana di lantai, harus bersihin. Kalau ini nggak usah lagi, enak, mantap. Nih pakai ini untuk cuci motor juga pakai ini, cuma diatur jangan terlalu kencang ininya, buka jangan terlalu kencang. Sebenarnya tekanannya terlalu kencang takutnya bikin rusak pipa di atas. Udah cuci bertahun-tahun, 3 tahun ini udah, pas 3 tahun ini yang nih. Habis ini mau cuci ini ya. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya bagikan ya. Jadi untuk plastiknya itu mantap. Usahakan beli yang 140 cm. Jadi 1,4 meter punya yang lebarnya. Ya, baru bisa ini. Baru enak nyucinya. Ya, sambil nunggu ini aja. Nanti pasang kembali, coba bisa nggak. Kalau nggak bisa ya udah tunggu ini aja. Saya punya tukang AC kepercayaan datang, suruh periksa freonnya. Kemungkinan sih udah pasti ini freonnya tuh. Karena saya udah periksa, kedap-kedipnya di timer itu udah saya periksa ini semua. Saya juga belajar banyak dari YouTube ya, YouTuber lain yang memang ininya. Sampai saya buka, saya tes pakai es, semua berjalan bagus. Yang ini 11 kilo, ini 15 kilo. Jadi kalau dikasih esnya naik, kalau dikasih panas dia turun. Udah saya coba semua, ya masih bagus. Yang ini juga saya periksa semua masih bagus. Kemungkinan besar udah pasti ini dia punya apa itu, freonnya berkurang karena ada kebocoran. Karena kemarin mendadak di outdoornya itu bunyi kencang krrrr gitu. Terus saya naik ke atas, saya tekan ada yang bisa ini, kayak asumsi waktu itu hanya karena ada yang kencang kendor lepas gitu. Jadi saya tekanin, saya ganjal pakai ini penutupnya bisa. Tapi lihat dia punya pipa kecilnya itu udah per es. Jadi kemungkinan dia bisa ini. Sepertinya bukan kotor, saya bilang bukan kotor lah ini. Ya, oke. Cuma itu doang yang bisa saya bagikan. Sekalian review untuk ini. Plastik pencuci AC yang PPI.
yang ukurannya besar. Dia ada dua ukuran kecil sama ukuran besar. Beda hanya 4 ribuan dengan panjang selang yang sama ya. 3,5 meter hanya beda 4 ribu. Kalau di tempat lain ada jual 20 ribuan, murah sih. Tapi kayaknya ukurannya doang itu. Saya milih yang PPE. Oke, makasih teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Jadi gejalanya ada timernya itu kedap-kedip. Ya, udah diperiksa semua begitu jadinya. Mudah-mudahan nggak ada yang bocor, hanya ini doang. Jadi untuk habis ini mau cuci yang outdoornya. Ya, kelihatan outdoornya juga nggak kotor amat sih. Ya, bye-bye. Selamat sore teman-teman semua. Bye.